Manusia itu punya kebutuhan fisik sama kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik manusia itu sepanjang hidupnya semakin berkurang. Ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, kebutuhan kita terhadap nutrisi yang sifatnya makanan itu sangat tinggi. Kita di perut ibu, meskipun kita tidak makan secara langsung, tapi kita menyerap nutrisi dari makanan ibu kita. Ketika kita lahir, kita butuh sangat banyak air susu ibu, butuh makanan, butuh nutrisi, tidurnya banyak. Masih bayi, umur setahun semakin berkurang dibandingkan ketika bayi. 2 tahun berkurang, 3 tahun, 4 tahun, terus semakin berkurang. Kebutuhan makanan kita, kebutuhan tidur kita, semakin kita dewasa semakin berkurang. Itu kebutuhan fisik kita, tidur dan makanan itu adalah kebutuhan tubuh kita. Tapi kebutuhan rohani kita, ilmu, hikmah dan zikir, semakin kita tua akan semakin tinggi. Akan semakin banyak kita butuh pada ilmu, akan semakin banyak kita butuh pada zikir. Sekarang sampai yang usia remaja ini, yang usia 20-an awal ini, semuanya saja yang siswa maupun yang mahasiswa, yang diberi amanah sebagai pengurus maupun yang bukan, yang diberi amanah sebagai pengurus itu juga santri ya. Jangan sampai ada dalam pikiran orang yang diberi amanah menjadi pengurus itu bahwa dia sudah mantan santri. Jangan sampai. Nisar, eman, pas merasa sudah tidak terikat dengan aturan pesantren, pengambuh nisar ongkuan, nisar. Jadi sekarang ini di pondok ini waktunya kita untuk melatih memenuhi kebutuhan non fisik kita, kebutuhan rohani kita. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah usia 30 tahun, 40 tahun, yang kita butuhkan itu, yang kita pelajari sekarang itu yang kita butuhkan, yang kita lakukan sekarang itu yang kita butuhkan nanti. Belum kerasa sekarang memang. Kalau sudah usia 40 tahun, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya banyak masalah, Anda tidak punya ilmu saat itu, pasti bingung hidup Anda. Anda tidak terbiasa wirid, Anda tidak punya pelarian, mau lari kemana sama? Dihimpit masalah yang begitu banyak dari mana-mana. Kalau tidak kembali kepada Allah, mau lari sama siapa? Kalau tidak biasa wirid, tidak biasa sholawat, sekarang ini loh saatnya. Sekarang ketika masih di pondok, itu saatnya kita melatih diri kita untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Kalau kebutuhan fisik kita, semakin kita tua, semakin kurang kebutuhannya. Orang kalau sudah usia 40 tahun itu makan sesudah isya, makan nasi sesudah isya, itu bahaya. Kalau dilakukan setiap hari itu bahaya. Akan menumpuk gula dalam darah, akan jadi diabetes, akan jadi macam-macam penyakit. Jadi mumpung di pondok, mari kita saling mengingatkan. Kita saudara semua, ini saudara semua. Saudara sepondok. Daripada santren keza ini, mun beda kancana saya yang ngobrol ketika di masjid, ingatkan. Mun tak gelem, kalau misalnya teman sebaya kita, ya sudah, diamkan. Tapi kalau pengurus, orang yang diamanah jadi pengurus, itu harus mengingatkan, itu harus punya kepedulian itu. Bagaimana orang yang dititipkan kepadanya sebagai wali asuh dan semacamnya itu ikut memikirkan bukan hanya kesejahteraan makan dan tidurnya, tapi kesejahteraan rohaninya. Jadi
Jangan apa? Ketika tidak ada konsekuensi dari apa yang dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, jangan merasa enak. Jangan merasa tidak ada apa-apa. Jangan merasa tidak ada konsekuensinya, jangan. Jangan. Justru ketika kita melakukan kesalahan kemudian jenyaman audien, wah itu kok tujuan takut itu. Harus semakin takut itu. Harus semakin takut. Jangan-jangan tak oleh apa-apa. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nah, ini besok kapan lusa ya, insya Allah ya. Lusa kita pulang ke rumah masing-masing, sebisa-bisanya apa yang sudah saman pahami, ilmu yang sudah saman mengerti dari pondok ini, bawa ke rumah. Maksudnya bawa ke rumah itu amalkan. Kita disuruh untuk menyayangi orang tua, membantu orang tua, lakukan itu di rumah. Kalau selama yang santri baru misalnya, sebelum mondok tidak pernah membantu orang tuanya mencuci, lakukan mulai liburan ini. Santri baru yang pulang, bantu nyuci orang tuanya, bantu nyapu di rumah, membantu apalah. Bagaimana supaya orang tua kita itu senang pada kita. Kenapa? Karena kalau orang tua kita senang pada kita, Allah senang pada kita. Allah senang pada kita. Jadi ketika kita berusaha menyenangkan orang tua kita itu, sejatinya kita mencari ridha Allah. Itu maknanya mondok itu. Mencari, belajar bagaimana supaya semua yang kita lakukan itu bertujuan untuk mencari ridha Allah. Nggak ada yang lain. Semuanya, mau belajar komputer, mau belajar bahasa Mandarin, mau belajar kitab, mau belajar apa saja. Mau belajar apa saja. Kalau itu hilang, belajar untuk mencari ridha Allah itu hilang, Anda gagal mondok. Anda gagal mondok. Sesukses apapun yang lain, kalau tujuan untuk mencari ridha Allah itu hilang. Dan mumpung sekarang bulan Maulid ya, pulang ke rumah itu, Pak, kalau ada majelis-majelis Maulid hadir, niat, hadirkan semua niat-niat yang baik untuk menghadiri pembacaan Maulid untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa meneladani beliau. Ada hal-hal yang baik untuk mendengar syama'il beliau, kisah-kisah hidup beliau, akhlak beliau, sebisa-bisanya supaya kita timbul cinta dalam hati kita. Sebisa-bisanya ada pengajian kayak di ngaji. Nah, di rumah kalau misalnya kita tidak bisa, ini kan pasti buka HP kan. Gak apa-apa buka HP karena banyak yang positif di handphone itu. Tapi juga banyak yang tidak baik, tapi juga banyak yang negatif. Nah, kita sekarang di rumah sudah diberitahu dari pondok bahwa harus ihtimam bil furudil ainiyah. Kewajiban-kewajiban individu kita itu harus kita perhatikan. Maka kalau ada hal-hal yang tidak baik di HP, tinggalkan. Cari yang baik, kan banyak kan. Misalnya yang belajar bahasa, itu banyak pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, banyak. Sumber-sumber belajar di HP itu banyak sekali. Mau belajar IPA, belajar matematika, amat sangat banyak sumber-sumber belajar itu lewat HP, dan itu menyenangkan. Jadi pulang ke rumah itu pertama niat untuk mengamalkan ilmu dengan diantaranya membahagiakan orang tua, ya. Jangan menyusahkan orang tua. Jangan sampai kemudian pulang seharian main game saja. Jangan sampai. Yang kedua, belajar menjalani kehidupan nyata. Kalau di pesantren, mungkin adik-adik sekalian ini tidak megang HP karena dilarang pesantren. Ketika di rumah,
sudah belajar sedikit banyak kesadaran dari pesantren, cukup kuatkah kesadaran itu untuk mengendalikan kita untuk megang HP dalam hal-hal yang positif? Cukup kuatkah kesadaran itu untuk menghalangi kita dari melakukan hal-hal negatif lewat HP? Sehingga nanti kalau misalnya di akhir liburan nanti kita bisa evaluasi diri, kita bisa muhasabah. Beda online apa aja kok menduk dia. Ada hasilnya tidak kita mondok? Mondok untuk apa mondok? Mondok untuk mengaji dan membina akhlakul karimah. Membina akhlakul karimah itu bukan hanya di dunia nyata seperti ini saja. Seperti ini saja, tapi juga di dunia maya, ketika di HP, ketika kita buka medsos, komenan kita kasar tidak? Apakah kita membuka hal-hal yang tidak baik? Tidak. Jadi ini KKN, ini praktek kita pulang ke rumah itu seberapa berhasil kita mondok. Jadi supaya nanti ketika di akhir liburan kita bisa evaluasi diri, kita bisa muhasabah bahwa kemudian ada kekurangannya itu pasti. Seperti yang tadi sore disampaikan, setiap manusia itu pasti pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Setiap kali kita berdosa, setiap kali itu pula kita bertaubat, beristighfar. Seperti apa tadi? Seperti baju kalau kena kotor langsung bersihkan, langsung taubat. Jangan sampai kotorannya itu numpuk dibiarkan sampai 1 bulan 2 bulan tidak diistighfari, tidak ditaubati. Akhirnya cekak kelamin itu, akhirnya cekak kotorannya itu di baju. Jangan sampai seperti itu. Kalau baju yang kotor kita bisa ganti. Kalau jiwa kita kadung kotor, mau cari ganti di mana? Mau cari ganti di mana? Jadi itu ya, pulang ke rumah, hasil usaha kita. Ini nyuwun peparing kepada Allah juga, terutama melihat seberapa jauh kita mengaji dan membina akhlakul karimah di pondok ini. Itu kelihatan dari, ya bukan untuk dinilai siapa-siapa, bukan, untuk dinilai kita sendiri, untuk menjadi bahan evaluasi kita sendiri. Dan jika misalnya ada yang tidak pulang, misalnya siapa pengurus dan siapapun yang tidak pulang, tetap jamaah. Siapapun yang tidak pulang, yang ada di pondok ini tetap jamaah. Muntak jamaah, kalau tidak berniat untuk jamaah di pondok, mulai pulang saja untuk jamaah di rumahnya. Untuk jamaah di rumahnya. Orang laki itu harus jamaah. Kalau tidak jamaah, benar orang laki. Jadi kalau yang tidak pulang, yang masih di pondok ketika liburan, ya seperti biasa, tetap santri. Yang libur itu sekolahnya, jamaahnya tidak libur. Jamaahnya tetap. Jadi bagi yang masih ada di pondok ketika liburan, tetap jamaah. Kalau misalnya sudah nggak kuat jamaah, misalnya pulang saja. Pulang, jamaah di rumahnya, jamaah dengan orang tuanya, jamaah dengan saudaranya dan seterusnya. Itu ya. Jadi kita itu karena targetnya apa? Panca kesadaran itu anwa'yu, kesadaran itu tidak bisa dipaksa. Kesadaran itu datang dari proses yang berjalan secara bertahap dan butuh waktu. Tapi harus dimulai. Itu ya. Jadi semoga nanti ketika kita semua kembali dari liburan, semoga kita semua menjadi orang yang diberi taufik oleh Allah untuk lebih istiqomah berzikir ba'dal jamaah, untuk tidak ramai ketika di masjid, untuk lebih istiqomah lagi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi keburukan-keburukan. Dan semoga di bulan Rabiul Awal ini dan di bulan-bulan seterusnya sepanjang hidup kita, Allah berkenan untuk selalu menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala dinnihi wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan semoga kita selalu diberi taufik untuk belajar, untuk ibadah, untuk melakukan semua hal-hal yang seharusnya kita lakukan di pondok, semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata untuk mengikuti Rasulullah SAW. Semuanya diberi ilmu manfaat yang barokah, yang membawa kesejahteraan zahir batin, yang membawa kebaikan zahir batin, yang membuat kita yang Allah menjadikannya sebab bagi terjaganya kita fi dunya wal akhirah, ala dunya wa ala kulli niyyah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.